Coba jawab dengan kejujuran yang paling telanjang. Di balik cakrawala kota yang kita hiasi dengan beton dan kaca, apa yang sebenarnya sedang kita bangun? Jika sebuah negara tidak mampu menjinakkan sampah di kakinya sendiri, apa yang sebenarnya sedang ia kelola? Kejayaan atau sekedar penundaan terhadap kehancuran? Kita begitu fasih bicara visi Indonesia emas, seolah masa depan bisa dibeli dengan jargon mentereng di atas panggung-panggung ber-AC. Namun di luar sana, emas yang kita janjikan terkubur di bawah gunungan limbah yang merayap seperti monster yang lapar. Kita membangun gedung pencakar langit, namun membiarkan rakyatnya mencakar-cakar tanah yang sudah mati rasa karena ekstraksi racun lindi yang berbau dan mematikan. Hari ini, kita tidak bicara soal teknis, kita bicara soal sampah sebagai cermin retak, cermin yang memantulkan wajah penguasa yang lebih sibuk bersolek daripada membersihkan kotoran di rumahnya sendiri. Sampah tidak bisa disensor, ia tidak takut pada aparat, ia adalah saksi bisu yang paling jujur tentang seberapa busuk integritas yang kita sembunyikan di balik dasi dan safari. Jangan tertipu oleh narasi sedang ditangani. Mari kita bicara fakta, angka, dan data yang kalian coba sembunyikan di bawah karpet birokrasi. Lihatlah krisis sampah di kota Tangerang Selatan. Sampah yang bertebaran dan menumpuk di tepi-tepi jalan setelah tempat pemrosesan akhir dan TPA Cipecang ditutup per 10 Desember lalu. Mencerminkan kegagalan pemerintah dalam pengelolaan sampah yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan. TPA Cipecang hanya mampu menampung 300-400 ton sampah per hari, sementara kota Tangerang Selatan menghasilkan sekitar 1.000 ton setiap hari. Akibatnya, volume sampah di TPA itu telah jauh melampaui kapasitasnya. Penutupan sementara TPA Cipecang memicu dampak berantai di berbagai wilayah kota Tangerang Selatan. Tak hanya bau menyengat, persoalan sampah kini menjelma menjadi banjir, gangguan kesehatan, hingga kerugian ekonomi warga. Penanganannya pun dilakukan secara out of the box, membagongkan. Ketika sampah mulai bertebaran di sepanjang jalan kota Tangsel dan mulai meresahkan, anehnya yang dilakukan Pemkot Tangsel adalah menutup sampah itu dengan terpal dan memberi cairan anti bau. Ketika masyarakat mulai memprotes aksi tersebut, Pemkot akhirnya mengangkutnya dengan puluhan truk sampah. Namun, truk-truk sampah itu bersama sampahnya masih terparkir di sekitar pintu masuk TPA dan area tersembunyi lainnya. Kondisi ini mengingatkan kita pada strategi sampah di Bandung, kota yang berulang kali menyerah pada status darurat sampah. Sejarah mencatat tragedi kelam Liwi Gajah 2 dekade lalu. Gas metana dari sampah yang tercampur dan membusuk memicu ledakan dahsyat. Ratusan nyawa melayang. Ada yang bilang 147, ada yang bilang 157, ada yang bilang lebih dari itu. Tapi satu yang pasti, duka masih dirasakan keluarga yang ditinggalkan. Namun sejarah itu seolah dibuang ke tempat sampah. Kemudian TPA Sarimukti terbakar hebat selama 23 hari pada 2 tahun lalu. Bau menyengat dan debu beracun menyerang pemukiman dan mengancam kesehatan lebih dari 120.000 jiwa. Ribuan ton sampah mengepung kota, membuktikan bahwa kota metropolitan kita hanya berjarak satu korek api dari keruntuhan total. Kegagalan ini bukan soal kurangnya anggaran, tapi soal ketidakmampuan beralih dari sistem angkut buang yang purba. Lalu tengoklah Yogyakarta, jantung kebudayaan kita. TPA Piungan telah berteriak sejak bertahun-tahun lalu karena beban yang melampaui batas kapasitas hingga 700 ton per hari. Namun apa respon negara? Penutupan permanen dilakukan tanpa solusi transisi yang matang, memaksa jalan kota menjadi pembuangan darurat. Yogyakarta yang katanya istimewa, kini harus beradu nasib dengan timbunan plastik di trotoar-trotoar legendarisnya. Dan yang paling memilukan, Bali, etalase pariwisata dunia yang kalian jual di brosur-brosur mewah. Faktanya, Bali menghasilkan lebih dari 4.200 ton sampah per hari dan sebagian besar plastik berakhir mencekik laut dan sungai. Saat pantai-pantai ikonik tertutup limbah plastik setiap musim muson, kalian hanya sibuk membersihkan permukaannya untuk foto turis tanpa berani menyentuh akar masalahnya, kegagalan sistem pengelolaan di darat. Kalau satu kota gagal, itu bisa disebut salah kelola. Kalau banyak kota gagal secara bersamaan, itu kegagalan tata kelola negara. Ini bukan soal malas, ini sistem yang tidak dirancang untuk bekerja. Selama puluhan tahun pola kita sama, angkut, buang, dan lupa. Padahal dunia sudah bergerak ke pengurangan di sumber.
pemilahan rumah tangga, dan ekonomi sirkular. Di Indonesia, anggaran habis untuk pembelian truk, mencari, membangun, merenovasi TPA, dan proyek aneh lainnya. Bukan untuk perubahan perilaku, bukan untuk penguatan komunitas, dan di titik inilah korupsi menemukan habitatnya. Di balik kegagalan sistemik itu, korupsi tumbuh subur seperti jamur di atas bangkai. Di Tangerang Selatan, proyek senilai 75,9 miliar rupiah menjadi ajang bancakan dengan kerugian negara mencapai 21,68 miliar rupiah. Dalam kasus ini, beberapa nama terseret, diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel Wahyunoto Lukman dan pihak swasta PT Ella Pratama Perkasa atau EPP Syukron Yuliadi Mufti, dan salah satu pejabat diduga menerima aliran dana sekitar 15 miliar rupiah. Kasus ini bermula pada Mei 2024. Saat itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan harus melaksanakan tugas pengangkutan dan pengelolaan sampah. Namun Wahyunoto selaku kepala dinas diduga bersekongkol dengan PT EPP yang tak mempunyai kapasitas pengolahan sampah sebagai pelaksana kerja. Sampah yang diangkut pun langsung dibuang tanpa diproses. Sampah itu dibuang di sejumlah titik pembuangan sampah yang tidak memenuhi kriteria tempat pemrosesan akhir. Wahyunoto dan Zeki, mantan ASN Pemkot Tangsel, memilih sendiri titik-titik pembuangan itu. Sementara di level akar rumput, pungli merajalela dan ini sudah seperti membudaya. Dari jalur pengangkutan hingga timbangan TPA, kejujuran di kilo dan dijual. Premanisme meminta uang jalan dan petugas timbangan menerima uang rokok untuk memanipulasi beban sampah fiktif. Rakyat diperas dua kali lewat pajak resmi yang dikorupsi pejabat dan lewat pungutan liar yang diminta oleh oknum. Ini bukan lagi soal uang receh, ini adalah perjamuan di atas penderitaan rakyat. Ketika warga hidup dengan sampah menumpuk, uang yang seharusnya membangun sistem justru mengalir ke kantong pejabat. Tangerang Selatan sering disebut kota modern, penduduknya lebih dari 1 juta jiwa. APBD-nya besar dan dekat dengan pusat kekuasaan, tapi uniknya krisis sampah tetap terjadi. Kenapa? Karena keputusan besar diambil tanpa kesiapan sistem dan tanpa pelibatan warga. Yang paling berbahaya bukan hanya korupsi yang tertangkap, lihatlah pola ini. Krisis sampah mulai muncul, pejabat bilang sedang disiapkan, proyek besar dijanjikan, anggaran disiapkan, tapi berakhir dengan dikerjakan asal-asalan. Pejabat pun silih berganti, tetapi masalah tetap berjalan di tempat, tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Ini korupsi lewat pembiaran, dan ia terus bercokol karena minimnya kontrol. Ia membesar karena minim tekanan dari warga sekitar. Tanpa warga, semua solusi akan gagal. Mari jujur, negara tidak mungkin mengelola sampah sendirian. Lebih dari 60% sampah berasal dari rumah tangga. Negara tidak bisa memilah di jutaan dapur dan halaman rumah. Teknologi pun tidak bisa menggantikan perilaku masyarakat. Tapi selama ini, warga hanya disuruh patuh, bukan diajak berperan. Padahal bank sampah, TPS 3R, kompos komunitas bukan solusi kecil. Itu alat demokrasi lingkungan. Dan lihatlah ketika warga terlibat, efek nyata akan terlihat. Volume sampah turun, biaya negara turun, korupsi makin sulit bersembunyi. Karena warga tahu kemana sampah pergi dan kemana uang mengalir. Sampah adalah tes kejujuran negara. Sampah tidak bisa dipoles, ia tidak peduli dengan pidato, tidak takut dengan baliho, tidak bisa disensor. Sampah akan selalu jujur apakah negara bekerja atau hanya sibuk berbicara. Di tengah kegagalan proyek miliaran di banyak daerah, suara keberhasilan muncul dari daerah yang tidak pernah diperhitungkan. Lihatlah Banyumas, di sana mereka sukses menghapus TPA dari peta masalah, bukan dengan mesin impor miliaran, tapi dengan keberanian mempercayakan pengelolaan pada kelompok swadaya masyarakat di tiap desa. Di hulu, masyarakat wajib memilah sampah dari sumber, disiapkan aplikasi berbasis informasi teknologi berupa Salinmas dan Jeknyong, serta masyarakat mendapat reward berupa uang. Pada bagian tengah, pengelolaan sampah dilakukan oleh kelompok-kelompok swadaya masyarakat di TPST, TPS 3R, dan PDU. Semua sampah diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Ekonomi sirkuler menyerap tenaga kerja di masyarakat dan tidak ada sampah yang dibuang di TPA.
kelompok swadaya masyarakat sebagai operator, pemerintah sebagai regulator. Perda retribusi sampah dihilangkan, masyarakat membayar iuran sampah langsung kepada KSM yang besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan. Sekarang pertanyaannya jelas, kalau bukan warga yang bergerak, siapa lagi? Perubahan tidak dimulai dari satu pejabat ditangkap, ia dimulai ketika warga berhenti diam. Dan mari kita mulai dari yang konkret. Yang pertama, kuasai sampahmu sendiri, pisahkan di rumah karena sampah yang dipilah adalah sampah yang sulit dikorupsi. Yang kedua, tanyakan kemana uang sampah pergi. Datang ke Musrenbang, tanya anggaran, gunakan media sosial untuk menuntut data bukan sekedar marah. Ketiga, bangun dan dukung inisiatif komunitas, karena ketika warga kuat, pejabat kehilangan monopoli solusi. Keempat, ingat ini baik-baik, sampah itu politik. Jangan pilih pemimpin yang gagal mengurus sampah, karena orang yang tak sanggup mengelola sisa hidup kita, tidak akan sanggup mengelola masa depan kita. Sampah menumpuk karena terlalu lama kita diam, uang rakyat bocor karena terlalu sedikit yang bertanya, dan negara berubah saat warga berhenti menjadi penonton. Kita berada di titik di mana diam adalah bagian dari kejahatan. Sampah yang menumpuk di jalanan hanyalah perpanjangan dari sampah yang menumpuk di dalam sistem pemerintahan kita. Sampah adalah tes kejujuran terakhir bagi sebuah negara, dan sejauh ini nilai kalian merah merona. Rakyat sudah mulai pintar dan bergerak. Sekarang pilihannya ada pada kalian yang duduk di kursi empuk kekuasaan, ingin dikenal sebagai pembangun peradaban atau sebagai penguasa yang mati terkubur di bawah tumpukan dosa yang kalian sebut sampah.